Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang dua penguasa Laut Selatan tersebut sampai sekarang masih menjadi polemik. Sebagian besar masyarakat mempercayai keberadaan Ratu Pantai Selatan ini. Sampai-sampai selalu menjadi cerita yang melegenda secara turun-temurun. Saking percayanya, pada waktu-waktu tertentu diadakan upacara labuhan atau larung saji untuk menghormatinya. Meski demikian, sosok Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul keberadaannya masih menjadi misteri. Diyakini bahwa sosok wanita gaib ini menguasai sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Karena rasa percaya itu, masyarakat sangat berhati-hati dan tidak berani bertindak macam-macam saat berada di wilayah kekuasaannya. Warga begitu menghormati. Bahkan tidak jarang mereka meminta pertolongan. Sangatlah banyak yang menceritakan misteri tentang sosok Nyi Roro Kidul, yang merupakan kisah lisan yang disambung dari generasi ke generasi. Juga ada beberapa serat atau kitab yang membahas tentang Nyi Roro Kidul. Tapi kitab-kitab tersebut hanya sepintas saja dan merupakan penuangan dari apa yang dibicarakan dalam masyarakat. Cerita yang populer beredar di masyarakat luas ada dua versi. Yang pertama menyebutkan kalau Nyi Roro Kidul merupakan jelmaan dari Nini Kandita, seorang putri Raja Pajajaran yang diusir oleh ibu tirinya. Kemudian sang putri menuju panggilan hatinya untuk bersemedi di pantai selatan. Di sana dia mendapat petunjuk agar terjun ke laut demi terbebas dari kesengsaraan. Begitu dia tenggelam sampai dasar, dia disambut banyak wanita cantik yang mengaku sebagai pengawalnya. Sejak saat itulah Nini Kandita mendapat gelar Nyi Roro Kidul. Sementara di versi kedua disebutkan kalau Nyi Roro Kidul merupakan seorang putri yang cantik jelita. Banyak para bangsawan ingin menyuntingnya, tapi dia selalu menolak. Itu karena keinginannya agar tetap cantik dan awet muda. Dia pun bertapa memohon pada Dewata agar keinginannya tercapai. Hingga turun wangsit yang mengabulkan permintaannya itu. Tapi dia sangat kecewa dengan apa yang terjadi selanjutnya. Saat dia bercermin pada sebuah sendang, mukanya menjadi semakin tua. Akhirnya dia bunuh diri dengan terjun ke Laut Selatan. Tapi sang putri tetap hidup hingga menjadi penguasa Laut Selatan. Itulah dua versi tentang Nyi Roro Kidul yang selalu menjadi legenda. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan seseorang memakai baju berwarna hijau saat berada di sekitaran Laut Selatan. Katanya akan menjadi sasaran Nyi Roro Kidul sebagai pengikutnya. Tapi hal itu dibantah banyak kalangan spiritualis.
Tidak ada dasar dari sisi spiritual tentang warna pakaian. Yang muncul justru peringatan dari tim penyelamat pantai tentang warna hijau. Itu dikarenakan warna itu sama dengan warna air laut, sehingga saat terjadi hal yang tidak diinginkan akan sangat sulit menemukannya. Selain dua versi yang kental tersebut, ada beberapa versi lain yang selalu menjadi simpang siur tentang asal-usul penguasa Laut Selatan. Dan untuk menambah wawasan tentang sosok mistis yang sangat terkenal itu, akan kami tuturkan beberapa versi tentang Nyi Roro Kidul. Versi Keraton Yogyakarta. Di sini berdasarkan sejarah Keraton Yogyakarta dalam serat babat Tanah Jawa. Disebutkan sosok Putri Retno Swidi, yaitu seorang putri Raja Pajajaran, Prabu Munding Sari. Sang putri yang dilamar para bangsawan, juga para pangeran, menolak untuk menikah. Dia merasa kalau hatinya belum bisa menerima kehadiran lelaki. Karena ayah dan ibunya selalu menyudutkan dia, akhirnya sang putri meninggalkan istana. Putri cantik jelita ini menuju Gunung Kumbang dan bertapa di sana. Selama berada dalam pertapaan itu, dia memperoleh kesaktian yang luar biasa. Di antaranya adalah dapat merubah wujud sesuai kehendaknya. Juga mampu menaklukkan makhluk halus dan memperoleh kehidupan yang abadi. Namanya berganti Nyai Anjar Semara Tunggal. Dengan nama barunya itu, sang putri berpindah bertapa ke pantai Laut Selatan. Di sana dia mampu menaklukkan semua bangsa demit, sehingga dia menobatkan dirinya sebagai ratu di sana dengan berjuluk Nyi Roro Kidul. Versi Keraton Surakarta. Dalam Keraton Surakarta Hadiningrat tertulis dalam buku Ingkang Jumeneng ing Seganten Kidul, diceritakan Ratu Ayu Pagedongan atau Ratu Dalem yang merupakan putri dari Raden Panji Sekar dan Ratu Banjaran Sari, di mana Ratu Ayu lahir di waktu yang istimewa, yaitu pada hari Selasa Kliwon yang disebut sebagai Hari Anggoro Kasih, tepatnya tanggal 14 Besar tahun Jimawal, waktu Dukut mangsa kepitu. Keistimewaan yang melekat pada dirinya adalah begitu lahir dia langsung berbicara dan menyatakan diri sebagai pemimpin seluruh makhluk halus, terutama di wilayah Jawa. Setelahnya, sang putri dimandikan dengan air suci, yang kemudian tumbuh menjadi wanita yang cantik jelita. Hingga ucapannya pun menjadi kenyataan. Dia mampu menaklukkan seluruh penguasa alam lain, yang membawanya menjadi penguasa Laut Selatan. Selanjutnya, dia menetap di Laut Selatan dengan berjuluk Nyi Roro Kidul. Selanjutnya, versi Kanjeng Pangeran Haryadipowinoto. Menurut Kanjeng Pangeran Haryadipowinoto, Nyi Roro Kidul adalah jelmaan dari Dewi Angin-Angin, yaitu putri ketiga dari Raja Pajajaran, Prabu Banjaran Sari. Sosok Dewi Angin-Angin adalah seorang putri yang cantik jelita, namun dia mempunyai sifat yang tidak terpuji. Dia gemar bercinta dengan lelaki tampan secara sembunyi-sembunyi. Kelakuan buruk itu akhirnya diketahui oleh orang tuanya. Kemudian sang putri dijodohkan dengan seorang bangsawan, tapi menolak. Karena Raja Banjaran Sari seorang pemarah, maka dia langsung mengusir putrinya itu. Dewi Angin-Angin akhirnya keluar istana dan menetap di Gunung Kumbang sebagai pertapa. Di tempat inilah dia mendapat gelar Nyi Roro Kidul. Sifatnya yang suka mengumbar hawa nafsu membawa dia secara turun-temurun menjadi guru
sekaligus kekasih penguasa tanah Jawa. Mulai dari Joko Suruh atau Ki Ageng Pemanahan, Pangeran Sutawijaya atau Panembahan Senopati, dan seluruh Raja Jawa. Bahkan dipercaya telah terjadi perjanjian bahwa Nyi Roro Kidul akan selalu menjadi istri Raja Jawa dan keturunannya sampai kapanpun. Versi Kanjeng Gusti Pangeran Harya Hadiwijaya. Dalam buku Bedoyo Ketawung karya Kanjeng Gusti Raden Pangeran Haryo Hadijaya disebutkan tentang Retno Sawedo, yakni putri dari Raja Pajajaran Prabu Munding Sari dari istri yang bernama Dewi Sarwedi, cucu dari Sang Hyang Suronadi. Dengan demikian, dia merupakan cicit Raja Siluman Segaluh. Seperti para leluhurnya, Retno Sawedo gemar bertapa hingga mampu berubah wujud sesuai keinginannya, baik sebagai lelaki maupun perempuan. Karena tidak suka dengan kehidupan istana, dia keluar dari kerajaan dan menetap di Gunung Kumbang. Disinilah dia mampu menaklukkan semua makhluk halus tanah Jawa, yang kemudian membangun sebuah kerajaan di Laut Selatan. Dia pun berjuluk Kanjeng Ratu Kidul Kenconosari atau Nyi Roro Kidul. Sebutan Loro atau Roro dikarenakan dia belum menikah. Dan yang terakhir, versi Banten. Masyarakat Banten meyakini bahwa Nyi Roro Kidul berada di Pelabuhan Ratu. Menurut warga di sana, Nyimas Dewi Roro Kidul berasal dari Surakarta. Dia adalah seorang putri keraton yang sangat cantik. Dikarenakan terjadi perselisihan dengan ibu tirinya, dia pun meninggalkan kerajaan, yang kemudian menceburkan diri dari Bukit Karanghawu di Pelabuhan Ratu, hingga akhirnya berjuluk Nyi Roro Kidul. Apa yang menjadi kepercayaan masyarakat Banten didukung dengan beberapa bukti kuat, yaitu terdapat beberapa petilasan di Bukit Karanghawu. Di antaranya adalah petilasan Nyimas Dewi Roro Kidul juga ibundanya. Beberapa versi tersebut dapat disimpulkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah satu-satunya penguasa Laut Selatan. Tidak ada nama lain selain julukan tersebut. Tapi ada perbedaan dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Warga meyakini ada dua penguasa yang berbeda, yaitu Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul. Mereka meyakini bahwa dua sosok tersebut sama-sama berada di Laut Selatan. Menurut beberapa tokoh spiritualis Jawa, memang ada dua penguasa yang berbeda. Di antara dua kekuasaan gaib tersebut, terdapat sifat yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Kekuasaan Nyi Roro Kidul bersumber pada seorang putri sakti dengan sukmanya yang mati kalap. Itu dikarenakan kematiannya belum sempurna, sehingga dia selalu datang mencari pengikut. Dan yang menjadi sasarannya adalah mereka yang pernah meminta pertolongan dengan memberi sesajen. Nyi Roro Kidul akan mengabulkan permintaan tersebut. Dari sanalah dia mendapat pengikut dari orang-orang yang menikmati hasil dari kebutuhannya, termasuk semua keturunan sang peminta. Selain itu, para pengikut juga datang dari korban bunuh diri, juga yang mati tenggelam di lautan. Secara otomatis, mereka direkrut menjadi pengikut Nyi Roro Kidul. Sementara, kekuasaan yang kedua berasal dari Kanjeng Ratu Kidul. Sebuah kekuasaan yang murni ada, yang memang sudah ada sejak terciptanya Laut Selatan. Karena setiap lautan di bumi ini pasti memiliki kekuatan gaib tersendiri. Dan Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa sejati di pantai selatan.
Polemik itu akan selalu muncul. Kesimpang siuran pandangan akan selalu ada. Entah benar atau tidak, tapi kenyataannya masih banyak hal gaib yang terjadi. Masih banyak hal mistis di sana. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.